kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat weekend di hari Sabtu ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Menyatakan kasih setiamu dalam satu minggu perjalanan hidup kami. Terpujilah namamu. Serausi buat pagi hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila kami dapat gunakan satu hari ini untuk menghormati dan memuliakan namamu dan mengasihi sesama kami dalam tindakan-tindakan pekerjaan kami atau hal yang lain. Ampuni kami Bapa di surga. Kami dengarkan firman-Mu, penuntun hidup kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berakar dalam kasih. Berakar dalam kasih. Dalam Efesus 3:17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudara, kasih adalah ciri utama dari murid Yesus. Ada 3 prinsip kekristenan, yaitu memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih inilah yang dapat menunjukkan keistimewaan dari iman dan pengharapan kita. Jadi tidak ada kekristenan tanpa kasih. Tidak ada persekutuan tanpa kasih.
Tidak ada satu gereja tanpa kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup di dalam kasih? Dikatakan tadi bahwa Efesus 3:17, di dalam Efesus 3:17, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Kristus tinggal di dalam hati, ini yang menjadi prinsip utama untuk hidup dalam kasih. Dalam tema renungan kita berakar dalam kasih, bahwa kasih itu bukan kasih sementara, bukan kasih karena dikasihi, bukan kasih karena waktu tertentu, bukan kasih karena menguntungkan, bukan kasih karena merasa nyaman dengan dia, tapi kasih itu mengakar. Bahkan ketika kasih itu mengakar, oleh karena Yesus ada dalam hati kita, musuh kita pun kita kasihi. Demikianlah pekerjaan kasih itu sendiri. Kasih yang timbul dari kasih Kristus. Nah, kasih sekarang ini adalah kasih yang begitu rapuh. Kasih yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kasih kadang kepada Tuhan itu kasih yang dijadikan menjadi kasih pada event tertentu, momen tertentu, atau hari-hari tertentu, hari keberuntungan, contohnya. Dan itu menciptakan kasih yang sungguh penuh begitu ya. Tapi bukan demikian tuntutan kasih yang diharapkan oleh Kristus. Kasih itu maunya berakar. Kalau kasih yang sudah berakar sulit tergoyahkan, bahkan badai sekalipun. Kasih yang berakar itu tidak terpengaruh oleh apapun, tidak dapat dirubah menjadi kebencian, karena dia mengakar, kuat, kokoh. Apapun yang terjadi, mau apapun sifatnya, mau apapun kekurangannya, mau apapun kelebihannya, kasih itu tetap mengakar kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Maka mari sirami kasih kita dalam hati kita dengan terus menciptakan pengenalan yang baik kepada Kristus Yesus dan meneladani kasih. Tidak ada kasih yang mengakar tanpa pengorbanan. Dan biarlah kasih itu mengakar di dalam hati kita, yang tentunya ketika Kristus ada dalam hati kita. Seperti renungan yang kemarin, bahwa kita ini adalah tempat kediaman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, dari pujian kita, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengakui bahwa tiada kasih seperti kasih-Mu yang telah mengosongkan diri, merelakan diri menjadi sama seperti manusia untuk memasuki kehidupan manusia, berkorban, memberikan nyawa. Ya Bapa, teladan agung telah kami terima untuk hidup saling mengasihi. Mampukan kami untuk mengasihi seperti kasih Kristus, berkorban, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, konsisten. Ya Bapa di surga, mampukan kami hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, dan mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap akal pengertian budi kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu berdoa. Kami berdoa untuk ibadah raya esok hari. Kami berdoa untuk setiap pelayan gereja, pengkhotbah, dan pelayanan mimbar lainnya. Tuhan yang memberkati, mengurapi, menguduskan, supaya kami benar-benar layak ambil bagian dalam pelayanan ini, dalam ibadah kebaktian umum 1 dan juga 2. Kami berdoa juga untuk setiap persiapan-persiapan yang dibuat, terutama hati dan pikiran, perasaan, emosional, mentalitas, supaya semuanya itu siap untuk melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati persiapan-persiapan yang telah diperbuat, baik persiapan yang sudah dibuat pengkhotbah dan juga pelayanan lainnya, nyata di kebaktian 1 dan 2 menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk alat-alat kelengkapan dalam pelayanan ini, sound system, LCD, multimedia lainnya, supaya dapat digunakan dengan baik. Benda-benda buatan manusia ini dapat berfungsi dengan baik untuk memuliakan Tuhan di esok hari. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk
kebaktian pemuda. Di malam hari nanti Tuhanlah memberkati supaya anak-anak muda dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan Bapa di surga untuk kebaktian sekolah minggu remaja di hari Minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang membimbing, membina, mengajar di dalam roh yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kami bertumbuh dalam iman yang benar. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk guru-guru sekolah minggu supaya tetap dalam hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu juga di hari Sabtu ini supaya benar-benar mempersiapkan diri memenuhi panggilan Tuhan dalam ibadah raya besok. Baik kau satu dan kau dua, mempersiapkan hati dan pikiran, mempersiapkan hati, telinga, bahkan semua panca indera kami, tubuh roh dan jiwa kami, benar-benar memuliakan Tuhan dalam pujian, dalam doa dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.